dasar IPS berisi tentang pengertian, latar belakang, rasional, hubungan dengan mata pelajaran lainnya, tujuan dan ruang lingkup IPS SD. Dengan mempelajari materi konsep dasar IPS, diharapkan dapat menjelaskan konsep-konsep IPS yang berpengaruh terhadap kehidupan masa kini dan masa yang akan datang secara kritis dan kreatif. Di masa mendatang, ketika seorang siswa SD meningkat menjadi seorang mahasiswa, tanggung jawabnya pun meningkat. Pada pernyataan tersebut, peran konsep ilmu IPS sebagai isinya itu generalisasi. Karena apa? Kalau yang A itu benar sih catatanku begini. Kalau fakta itu berarti IPS menjelaskan tentang fakta sesungguhnya, berarti menceritakan hal yang terjadi sesungguhnya, berarti kan bukan, itu kan menyiapkan seorang siswa di masa mendatang kan. Kalau konsep itu kesepakatan bersama, jadi seperti undang-undang, terus norma, aturan, itu masuknya IPS yang bagian konsep. Terus teori itu berarti berdasarkan siapa itu berarti teori. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah C, generalisasi. Terus yang nomor 2. Nanti kalau ada teman-teman yang mau menambahkan bisa ya, kalau jawaban maksudnya keterangan dari saya belum jelas atau kurang jelas itu bisa ditambah. Nomor 2, tujuan utama pembelajaran IPS adalah menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan masyarakat majemuk yang demokratis. Oleh karenanya, materi pembelajaran IPS itu seharusnya memberi pengetahuan yang konseptual. Konseptual itu kan artinya yaitu pengetahuan yang nyata, yang berdekatan, yang langsung ada dalam konteks kehidupan sehari-hari. Jadi yang paling tepat itu adalah yang A, yaitu menyajikan pengetahuan, fakta, dan fenomena yang sesuai dengan materi tujuan pembelajaran serta sesuai dengan konteks sosial budaya. Di sini kan tadi itu di soalnya itu pengetahuan kontekstual. Jadi isinya itu yang A, yaitu sesuai dengan konteks sosial budaya. Seperti itu ya. Bisa diterima penjelasan dari saya atau masih bingung? Bisa. Ini kan kontekstual, jadi sesuai dengan konteks konteks sosial budaya ya. Terus yang ketiga, dalam perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin maju dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat canggih, maka agar peserta didik memahami fenomena dan fakta-fakta yang ada di lingkungan sekitarnya, pembelajaran IPS SD perlu menggunakan pendekatan berkelanjutan dari soal nomor 2 tadi ya. Yaitu menggunakan kontekstual. Jadi yang C. Sebenarnya itu tidak hanya pembelajaran IPS saja. Jadi semua pembelajaran itu, terutama untuk siswa SD itu, pendekatan yang paling tepat itu adalah kontekstual. Jadi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, intinya seperti itu ya. Jadi jawabannya C. Kemudian nomor 4, urbanisasi merupakan salah satu fenomena melanda negara-negara yang sedang berkembang.
perspektif geografi terhadap fenomena urbanisasi. Geografi berarti yang berkaitan dengan geografi, yaitu perluasan suatu area atau wilayah. Karena yang paling berkaitan dengan ini kata yang kita ambil adalah geografi, bukan wilayah. Jadi maksudnya perluasan suatu area atau wilayah. Kemudian nomor 5, dampak positif perkembangan dan penerapan ilmu, pengetahuan dan teknologi terhadap masalah lingkungan hidup adalah munculnya kajian tentang tentang isinya itu yang paling tepat itu yang kawasan industri baru. A. Kenapa yang A? Kawasan industri baru itu dampak positif perkembangan penerapan ilmu teknologi. Jadi positifnya itu adalah dari penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah salah satunya yaitu kawasan industri baru ya. Jadi dibangun industri baru di kawasan tersebut. Terus yang nomor 6, pembelajaran IPS SD menganut paham demokrasi, integralistik, kebangsaan, solidaritas, dan teokrasi. Pernyataan yang paling benar tentang paham integralistik itu berarti yang B merupakan negara kekuatan bagi warganya untuk hidup saling menghargai satu sama lain. Karena apa? Urut saya bahas dari yang A. Yang A itu adalah solidaritas. Karena apa? Pancasila sebagai asas kerohanian bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya merupakan asas kebersamaan, asas kekeluargaan dan religius, itu yang solidaritas. Kemudian yang C itu negara merupakan suatu kesatuan bagi semua golongan dan tidak memihak satu golongan, itu namanya demokrasi. Kemudian yang D, bangsa adalah satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh dari berbagai suku, bangsa, dan kepulauan, itu negara kebangsaan. Yang C, asas kesatuan bangsa bersifat tunggal dan wajib diamalkan secara murni dan konsekuen, itu adalah asas teokrasi. Jadi jawaban yang paling tepat dari pernyataan integralistik itu merupakan B. Negara merupakan kekuatan bagi warganya untuk hidup saling menghargai satu sama yang lain. Kemudian yang nomor 7, kebudayaan daerah perlu dilestarikan terus, khususnya yang menunjang kebudayaan nasional dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional bangsa Indonesia. Untuk itu diperlukan sifat selektif dalam menghadapi berbagai macam bentuk kebudayaan daerah yang ada. Sifat selektif yang perlu dilakukan adalah dalam melestarikan kebudayaan daerah yaitu C. Melestarikan kebudayaan daerah yang mendukung terciptanya persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang paling tepat itu adalah yang C. Karena apa? Yang A itu kan melestarikan kebudayaan daerah yang masih sangat sederhana, khususnya yang ada di masyarakat terasing dan terpencil, itu bukan ya. Jadi tujuannya itu
adalah melestarikan budaya untuk menciptakan persatuan dan kesatuan yang paling tepat itu. Kemudian dilanjutkan yang nomor 8. Demokrasi merupakan konsep politik negara modern yang lebih banyak dipilih dan dipraktekkan di negara-negara baru pasca Perang Dunia II. Hal itu karena prinsip dan nilai demokrasi terletak pada C. Pengakuan dan penghargaan merupakan hak politik setiap orang. Hak politik setiap orang sebagai warga negara. Jadi di sini tuh saya sebenarnya tuh masih agak bingung, tapi di situ kita kan di sini merupakan konsep politik negara modern. Jadi di sini saya itu mencari jawaban yang ada kata politiknya, yaitu tadi di A dan di C. Dari kalimatnya itu kan di A itu kan kaum pria dan kaum wanita. Lah, yang paling tepat itu yang C karena hak asasi politik setiap orang ya. Jadi sebagai warga negara itu yang paling tepat. Seperti itu. Di luar pria dan wanita. Gimana, Pak? Karena ada yang di luar wanita dan pria gitu. Maksudnya kan itu kan hak asasi laki-laki dan perempuan, yang berarti kan mengatur hak asasi laki-laki dan perempuan kalau di A. Kalau di C itu kan mengatur hak asasi politik setiap warga negara. Jadi di sini kan politik negara modern kan. Jadi yang paling tepat itu yang C. Nomor 9. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong aktivitas umat manusia pada lintas bangsa dan negara sehingga mengarah pada era globalisasi. Peran pembelajaran IPS SD dalam menyongsong era globalisasi perlu mengembangkan kesadaran kepada siswa dengan cara yang paling tepat itu adalah D. Mendorong siswa untuk berpartisipasi. Kata yang saya ambil itu yang paling tepat itu adalah berpartisipasi dalam era globalisasi dengan menguasai bahasa internasional. Karena apa? Jika A hanya menumbuhkan semangat saja itu kurang. Yang B sama hanya menumbuhkan semangat ya. Yang C itu hanya memahami. Yang E itu kualitas, menyiapkan kualitas diri di era globalisasi. Jadi yang paling tepat itu adalah mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam memasuki era globalisasi. Itu sebenarnya seperti kita merumuskan indikator itu ya. Jadi yang paling tepat itu yang berpartisipasi. Jadi ya kalau hanya memahami, menumbuhkan itu kan kurang gitu. Yang paling tepat itu adalah berpartisipasi. Terus nomor 20. 10. Kayak rampung Nggak ada yang nambah ya, pasti 9 dari tadi Pak. Mas 13 sekarang. Oh, 13. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi membawa dampak merosotnya kewibawaan tradisi yang ada di masyarakat seperti gotong royong dan tolong menolong telah melemahkan kekuatan sentripetal yang berperan penting dalam menciptakan kesatuan sosial. Akibat terjadi kenakalan dan tidak menyimpang di kalangan remaja, misalnya perkelahian, vandalisme, pelanggaran lalu lintas, bahkan kejahatan. Kesimpulan dampak kemajuan teknologi mengakibatkan tadi kan memudarnya tradisi, terus melemahnya kekuatan
menciptakan kesatuan sosial. Jadi dampak kita ambil kesimpulannya ya dari dampak kemajuan teknologi yang paling tepat itu adalah A. Memudarnya tradisi masyarakat yang berwujud pada perilaku menyimpang. Contoh perilaku menyimpang tadi itu adalah kenakalan remaja, pelanggaran lalu lintas, dan lain sebagainya. Jadi yang paling tepat itu adalah yang A, jawaban yang paling tepat. Seperti itu. Kayaknya kok capek ya, lihat sedikit. Apakah teman-teman yang lain ada yang mau bertanya atau menambahkan dulu? Saya kok ukur saya kok ora iso mencerna ya. Podo kabeh karepe. Memang itu IPS itu susah. Ada kata kuncinya. Kata kuncinya gimana Bu dosen ini? Aku paham. Jadi sebenarnya IPS itu nek saya jawab itu tak dilihat, tak dicocoki soal dengan jawaban satu persatu. Seperti tadi contohnya kontekstual. Berarti kontekstual itu bersifat nyata dengan kehidupan sehari-hari. Berarti tak cari di jawabannya itu yang dengan kata kunci itu tadi gitu Pak kalau saya. Terus itu contohnya ya. Terus tadi dari urbanisasi perspektif geografi. Jadi yang berkaitan dengan geografi kata kuncinya berarti itu. Berarti yang geografi itu adalah perluasan wilayah gitu. Seperti itu. Jadi kita harus mencari kata kuncinya dulu seperti itu Pak. Terus tadi ada soal juga tentang pembelajaran Pancasila mengenai paham apa, itu saya cari satu-satu di Google, pengertian dari demokrasi apa, kebangsaan apa, itu saya cari satu-satu. Kemudian yang tadi selektif melestarikan kebudayaan itu tadi tujuannya itu yang paling tepat itu adalah menciptakan persatuan dan kesatuan. Karena memang kalau menurut saya itu kalau matematika kan memang ada rumusnya dan ada jawaban pasti. Kalau IPS itu kan enggak seperti itu ya. Jadi saya sendiri pun IPS itu dari dulu SD itu Ringo enggak pernah bagus, maksudnya ya bagus di atas KKM tapi enggak pernah nilai tinggi gitu. Jadi ya saya memang mengakui seperti itu, tapi kan ada juga memang orang yang suka dengan pembelajaran IPS jadi memang dapat nilai yang bagus gitu. Kalau matematika saya sebenarnya lebih suka, cuma saya itu bingung nanti pas nulis akar-akarnya kepiye itu kangelan gitu. Cuma tadi malam saya ngerjakan matematika juga tak iso nih. Jadi tak sing iso tak jawab, sing bisa tak kerjain. Jadi pengen tahu pengetahuan awal saya itu seberapa gitu. Nanti kalau sudah tahu salahnya baru saya cari jawabannya sing bener kepiye gitu kalau saya. Seperti itu. Terus yang tadi itu era globalisasi itu mendorong anak untuk berpartisipasi karena yang paling sesuai itu ya dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah mengajak anak untuk berpartisipasi. Kemudian yang terakhir itu dampak kemajuannya itu sebenarnya kita menyimpulkan dari paragrafnya itu kan Pak. Jadi intinya itu dampaknya itu adalah memudarkan tradisi masyarakat yang berwujud itu tadi penyimpangan perilaku seperti pelanggaran lalu lintas dan perkelahian. Angel kokan ya Allah.